Jemaat diminta berdiri dan kita akan menyanyi dari PKJ 2. Kita menyanyi 2 kali, mulia-mulia namanya. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dan di Minggu Prapaskah yang keempat ini kita bersama-sama nanti diajak untuk mengenal lebih jauh siapa sosok Pontius Pilatus dan apa yang bisa kita ambil dari seorang Pontius Pilatus. Tentu saja kita belajar, biasanya kalau kita belajar kan seringkali hanya dari hal-hal yang positif saja kita mau meneladani, tapi sebenarnya kita juga bisa meneladani seseorang yang mungkin kita anggap tidak baik, tidak benar, tetapi kita bisa mempelajari itu, meneladani dalam arti kata untuk sesuatu yang lebih baik buat kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama nanti mengenal lebih jauh lagi sosok Pontius Pilatus, orang yang memberikan eksekusi kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku.
Mari saudara-saudara kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang kepadamu dan kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini kami bersama-sama boleh datang ke rumah-Mu. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kembali memasuki minggu yang baru ini. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami boleh memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Namun saat ini kami juga datang kepadamu. Kami bersama-sama mau mengakui segala dosa-dosa kami. Kami sungguh-sungguh merasa menyesal kalau sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami masih belum bisa menjadi para pengikut-Mu yang setia dan taat. Kami menyadari masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan yang ada di dalam diri kami, yang seringkali bahkan melukai hati sesama kami, dan terlebih lagi itu pasti melukai hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami masih belum bisa menyalipkan segala ambisi pribadi kami, keegoisan kami. Kami masih lebih mengutamakan kepentingan diri kami masing-masing dibandingkan kepentingan-Mu dan kepentingan orang lain. Kami mohon ampun Bapa, kalau di masa Prapaskah ini kami masih belum bisa menghayati kesengsaraan, penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan kami. Ampunilah kami, sucikanlah kami ya Bapa. Kami mohon Engkau berkenan mentahirkan kami dan menjadikan kami bersih. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan yang daripada-Mu. Amin. Mari kita mengukuhkan pengakuan dosa kita dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 39. Kita nyanyikan bait pertama hingga ketiga. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini di tengah ibadah syukur kami kepadamu, kami bersama-sama akan membuka satu bagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Engkau menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan satu bagian dari firman-Mu ini, kami dapat mengerti, kami dapat belajar dari seorang Pontius Pilatus, dan kami dapat belajar untuk menjadi
orang yang lebih baik lagi, para pengikut-Mu yang dapat menunjukkan kesetiaan kami dengan mewujud nyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami supaya kami dengan segala keterbatasan kami dapat mendengarkan suara-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dia dapat Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membuka Injil Yohanes pasal 18. Kita akan membaca ayat 38b hingga pasal 19 ayat 16a. Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka,
Haruskah aku yang menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara, kita akan melihat sebuah tayangan pendek terlebih dahulu.
Ya saudara-saudara, rasanya tayangan ini sudah cukup lengkap sekali. Pontius Pilatus. Jadi mungkin sosok ini bukan sosok yang asing buat kita. Kita mendengar nama dia paling tidak seminggu sekali ketika kita ada di gereja. Kita menyebutkan nama Pontius Pilatus dalam pengakuan iman rasuli. Nah, mungkin kita juga merasa heran kok ada satu nama orang yang muncul dalam pengakuan iman rasuli yang adalah seorang gubernur Roma yang merasa bersalah karena menghukum orang yang tidak bersalah. Dan dari pengantar di tayangan tadi, di dalam warta kita sudah dijabarkan sedikit tentang Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus? Pontius Pilatus ini adalah seorang prokurator. Prokurator itu setara dengan gubernur. Jadi dia prokurator di Yudea sekitar tahun 26 sampai tahun 36. Dia bukan gubernur Roma dalam artian yang lengkap, karena meskipun prokurator ini setara dengan gubernur, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas wilayah Yudea. Tetapi Yudea ini adalah bagian dari sebuah provinsi. Provinsi ini adalah provinsi Syria, dan Pilatus itu menjadi bawahan dari gubernur Syria. Gubernur yang berhak memanggil dia sewaktu-waktu. Soal kompetensi, rasanya Pilatus ini tidak usah diragukan lagi. Karena siapapun yang diletakkan di daerah Yudea, dia pasti orang yang hebat. Dia pasti jadi seorang komandan tentara yang kompeten, seorang administrator yang sangat efisien dan sangat teruji. Karena pemerintah Roma tidak main-main kalau meletakkan orang di Yudea. Karena Yudea ini terkenal sebagai wilayah yang rawan pergolakan. Banyak pemberontakan yang terjadi di sana. Dan kita diajak untuk melihat tingkah pola Pontius Pilatus ketika berhadapan dengan Yesus yang saat itu dalam posisi tersangka. Nah, saudara-saudara, pada kasus pemeriksaan Tuhan Yesus, Pilatus tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab untuk memberikan kata terakhir, keputusan eksekusi bagi Yesus. Palestina ada di wilayah jajahan Roma, dan seperti kebiasaan pemerintah Roma, mereka ini memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada wilayah-wilayah tertentu dengan syarat bahwa peraturan-peraturan itu tidak merugikan mereka. Peraturan-peraturan itu bisa tetap menjamin ketertiban, keamanan, serta pembayaran pajak kepada Roma dengan lancar. Gak masalah mau aturannya seperti apa. Masing-masing wilayah diberi otonomi. Dan Sanhedrin itu sama dengan majelis agama. Jadi ini majelis agamanya orang Yahudi. Adalah lembaga administratif pemerintahan yang paling efektif di Yudea. Hanya satu saja yang wewenang yang tidak dilimpahkan kepada mereka, yaitu wewenang untuk memberikan hukuman mati kepada seseorang. Jadi majelis agama Yahudi ini tidak punya wewenang itu. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus supaya Pilatus memutuskan hukuman mati buat Yesus. Saudara-saudara, Yohanes menyebut bahwa Pilatus mencari upaya untuk membebaskan Tuhan Yesus. Dan ini sangat nampak sekali dalam sikap Pilatus selama berlangsungnya pemeriksaan atas diri Yesus. Pilatus tahu Yesus ini bukan seorang penjahat.
Pilatus tahu bahwa Yesus ini bukan pelaku kejahatan kriminal. Dan Pilatus sudah sering memeriksa penjahat, memeriksa terpidana yang diancam hukuman mati. Dan biasanya kalau orang diancam hukuman mati, maka orang ini akan membela diri habis-habisan dengan sekuat tenaga. Mereka merengek-rengek, berteriak histeris supaya mereka mendapatkan belas kasihan dan bebas dari hukuman mati. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, Pilatus heran. Tuhan Yesus sama sekali tidak membela diri, Tuhan Yesus sama sekali tidak merengek-rengek, Tuhan Yesus sama sekali tidak berteriak histeris dan minta belas kasihan. Tuhan Yesus tertuduh yang satu ini sangat tenang. Dia sanggup mengendalikan dirinya, dia sanggup menunjukkan kepercayaan dirinya dan berwibawa sampai-sampai Pilatus merasa bahwa bukan dia yang menjadi hakim, tetapi justru dia yang dihakimi. Dan Pilatus tidak ingin berurusan dengan pemeriksaan Tuhan Yesus. Karena itu dia kemudian melemparkan kepada orang Yahudi yang hadir pada saat itu untuk memutuskan apa yang akan dilakukan pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Pilatus sangat yakin bahwa Tuhan Yesus ini tidak melakukan kesalahan apapun juga. Pilatus sangat yakin memang orang ini menyatakan diri sebagai seorang raja, tapi Pilatus tahu bahwa dia ini bukan seorang raja dalam pengertian politis, dalam pengertian duniawi yang akan mengancam keberadaan kekaisaran Romawi. Pilatus sangat menyadari ada motif iri hati, ada motif dengki, ada motif yang begitu tidak menyukai Tuhan Yesus di antara orang-orang Yahudi yang membawa dia. Pilatus tahu itu semua. Dan Pilatus coba untuk berjuang supaya Yesus ini bisa bebas. Kalau dihukum pun bukan hukuman mati. Pada mulanya Pilatus tegar. Pilatus coba untuk memperjuangkan ketika orang-orang Yahudi ini menuduh Tuhan Yesus melawan kaisar. Pilatus kemudian menjadi goyah. Ia sudah mengusahakan berbagai cara untuk menyelamatkan Tuhan Yesus dari tuduhan-tuduhan. Ia tahu cara itu, tetapi kemudian kepentingan pengamanan dan penyelamatan untuk dirinya sendiri itu lebih kuat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus disesah itu dicambuk, disiksa, konon karena Pilatus berusaha supaya orang-orang ini kalau sudah lihat Tuhan Yesus kondisinya sudah sangat buruk, kesakitan, menderita, supaya mereka ini jatuh belas kasihan dan mengurungkan niatnya untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi rupanya cara itu tidak berhasil. Karena ternyata Pilatus sendiri di hadapan orang-orang Yahudi punya cacat. Tadi jelas sekali dijelaskan, dia ini ketika mulai berpuasa datang bawa berbagai macam simbol-simbol kekaisaran dan dengan sewenang-wenang memasang itu di Yerusalem. Dan itu mengakibatkan kemarahan yang luar biasa besar bagi orang Yahudi. Dia rupanya ingin mengambil hati orang Yahudi supaya kedudukannya ini tidak terancam, supaya dia bisa tetap berkuasa, sehingga ketika orang Yahudi itu datang, mereka meminta supaya Yesus ini disalibkan, diberi hukuman mati. Pilatus tidak bisa berbuat banyak. Pilatus hanya bisa berusaha dan berusaha, tetapi usahanya itu akhirnya
dilepaskan begitu saja ketika dia semakin menyadari kalau dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang Yahudi, maka kekuasaannya, kedudukannya akan terancam. Mungkin di dalam dirinya mungkin terjadi pergaulaan yang luar biasa, sehingga dia mengatakan, apakah kebenaran itu? Dia menyatakan kepada Tuhan Yesus, kamu ini benar-benar gak maukah membela dirimu? Dia ingin menyelamatkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang mau dia selamatkan itu acuh tak acuh terhadap keselamatan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga Pilatus kemudian akhirnya memutuskan untuk cuci tangan. Dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada khalayak ramai untuk memutuskan apa yang akan dilakukan bagi Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Pilatus, keputusan yang dipilih oleh Pilatus ini secara tegas hendak menyatakan bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus itu benar terjadi bukan hanya di dalam sejarah orang Yahudi, tetapi di dalam sejarah bangsa Roma, terjadi di dalam sejarah dunia. Dan ini ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu berada di tengah dunia yang penuh dengan segala intrik, tipu daya, sikap sinis, sikap egois yang sangat kuat. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan Yesus malah menutup mulutnya. Tuhan Yesus berdiam diri untuk nasibnya, meskipun Tuhan Yesus selalu berbicara kalau itu sudah berkenaan, kalau itu sudah bersangkutan menyangkut pekerjaan Tuhan. Gerakan tutup mulut untuk kepentingan keselamatannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu seolah-olah sebenarnya ingin memberi kesempatan buat orang-orang yang ada di sekitar penderitaannya itu untuk bercermin diri. Dan ketika Pilatus mendapati Tuhan Yesus, Pilatus menjadi kikuk. Sikap munafik dan menghalalkan cara demi motif iri dan dengki para pemimpin agama Yahudi ini makin kelihatan mencuat. Begitu juga dengan sikap kebanyakan orang yang hanya mengikut kemana angin bertiup. Saudara-saudara, Pilatus berbuat salah karena dia tidak berani menegakkan kebenaran. Pilatus tahu mana yang benar, tetapi dia takut melakukan kebenaran itu, dan ia mengorbankan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kedudukannya, untuk menyelamatkan ambisi-ambisi pribadinya. Sepertinya Pilatus berusaha menyelamatkan Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Pilatus bukanlah satu-satunya orang yang mungkin kita persalahkan. Di awal tadi saya mengatakan kita bisa belajar dari sosok yang kita anggap negatif, bukan untuk meniru dia, tetapi untuk melakukan yang tidak harus kita lakukan. Saudara-saudara, kalau kita menempatkan diri, ada di manakah kita? Masa-masa Prapaskah ini mengajak kita untuk menghayati penderitaan Tuhan Yesus. Kita diajak bercermin lagi. Kita diajak untuk, kalau di DKI Buaran kami menyerukan aksi puasa, aksi pantang. Tujuannya supaya kita belajar untuk tidak lebih banyak berkata tidak untuk diri kita sendiri, untuk segala kesenangan-kesenangan kita, untuk segala hal-hal yang selama ini kan kita lebih mengutamakan diri kita sendiri dibanding orang lain. Bahkan Tuhan pun
kadang kita nomor duakan. Pada masa prapaskah ini sudahkah kita melakukannya? Menyalipkan segala keinginan kita, ambisi-ambisi pribadi kita. Sudahkah kita berani memperjuangkan kebenaran? Atau kita justru jadi Pontius Pilatus yang lagi-lagi mengorbankan Tuhan Yesus demi ambisi-ambisi pribadi kita, demi keegoisan kita? Saudara-saudara, dari sosok Pontius Pilatus kita diajak untuk bercermin. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang baik? Ataukah kita malah jadi Pontius Pilatus yang kemudian malah hanya bisa menyesali? Kalau katanya Pontius Pilatus setelah itu jadi orang yang stres, depresi berat. Bahkan lihat setiap kali katanya lihat air dia ikut cuci tangan, dan kematiannya juga tragis karena dia lagi jalan-jalan, konon kabarnya di atas sebuah tebing dan dia lihat ada air di bawah dan akhirnya dia terjun. Saudara-saudara, penderitaan Kristus yang kita hayati dalam masa-masa prapaskah ini diberikan untuk kita. Dan sosok Pontius Pilatus adalah sosok yang sangat penting di dalam keputusan kematian, hukuman mati Tuhan Yesus. Dan mari kita bercermin bersama-sama. Apakah kita masih seperti Pontius Pilatus? Atau kita mau berusaha untuk mengalahkan segala keegoisan kita dan menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat? Amin.
Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berdiri dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, membawa perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari orang mati, dan hidup kekal. Silakan Bu. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, dan kami sungguh bersyukur ya Bapa kalau di Minggu Prapaskah yang keempat ini kami dapat kembali diingatkan pada sebuah kisah penderitaan, kesengsaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus akibat dari dosa-dosa manusia, akibat dari keegoisan kami semua. Ajarlah dan mampukan kami Bapa, supaya kami dapat menyalipkan segala kepentingan pribadi kami, dan kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang berani menunjukkan kebenaran, melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami, kendati ada banyak tantangan dan rintangan yang akan kami hadapi. Kami mohon Engkau menguatkan kami, sehingga kami dapat semakin menghayati kasih-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Dan saat ini kami datang kepadamu, kami bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus kami berdoa bagi pemilu yang semakin mendekat. Kami berdoa bagi seluruh proses yang masih harus dijalani, kegiatan-kegiatan kampanye, masa tenang pemungutan suara di tanggal 9 April mendatang, sampai kepada penghitungan dan pengumuman hasil pemilu. Kami mohon Bapa, Engkau berkenan memberkati semua proses ini, sehingga semua proses ini dapat berjalan dengan lancar, semuanya dapat berjalan dengan jujur, dengan penuh keadilan. Dan tolonglah kami semua warga negara Indonesia, supaya kami dapat melakukan kewajiban kami sebagai seorang warga negara, memberikan suara kami, ikut serta dalam pemilihan umum yang akan menentukan masa depan bangsa kami ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi bangsa dan negara ini. Kami juga mohon Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan di dalam memilih calon-calon wakil rakyat yang akan mewakili kami duduk di DPRD, DPR, dan MPR. Kami mohon Engkau yang akan memberikan juga wakil-wakil rakyat yang benar-benar serius mau menangani dan memikirkan masa depan dan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Ya Bapa, kami juga datang kepadamu. Kami bersama-sama berdoa bagi jemaat GKI Kafling Polri di dalam segenap kegiatan dan rencana yang ada. Kami berdoa bagi panitia Paskah di dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara kegiatan dalam rangka Masa Raya Paskah.
Biarlah mereka Engkau beri hikmat kebijaksanaan, juga sukacita di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Juga bagi setiap komisi, bagi penatua, pendeta, pengurus-pengurus komisi, segenap aktivis, orang-orang yang Engkau pilih untuk melayani Engkau melalui jemaat-Mu di tempat ini. Berilah mereka juga sukacita di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, sehingga nama-Mu boleh semakin dimuliakan dan jemaat GKI Kafling Polri ini boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam iman mereka kepadamu. Ya Bapa, kami juga datang kepadamu, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang merindukan kehadiran buah hati di dalam kehidupan mereka. Kami mohon Engkau hadir di tengah segala pergumulan yang mereka alami. Engkau memampukan mereka menghadapi setiap permasalahan, setiap pergumulan yang ada dengan tetap berserah diri hanya kepadamu saja. Kami juga berdoa bagi mereka yang baik karena usia yang lanjut maupun karena sakit penyakit yang diderita, mereka harus terbaring lemah. Kami mohon Engkau juga terus senantiasa hadir di dalam kelemahan fisik saudara-saudara kami yang sakit maupun yang berusia lanjut. Engkau berkenan memberikan kekuatan juga sukacita di dalam kehidupan mereka di tengah segala keterbatasan mereka. Biarlah Engkau juga mau dan berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami utusan-utusan-Mu yang dapat menghadirkan damai sejahtera dan berkat-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa-doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak, jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan nas persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 116 bait 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita akan menaikkan pujian untuk persembahan kita dari Kidung Jemaat 286, Bumi dan Langit Pujilah.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas segala perlindungan, atas segala penyertaan dan juga pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga Tuhan atas segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan menolong kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas segala berkat anugerah Tuhan kepada kami, dan juga kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini. Tuhan boleh sucikan, Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk pekerjaan di jemaat-Mu di tempat ini, dan juga boleh dipakai juga untuk membantu masyarakat sekelilingnya Bapa. Tuhan, Engkau boleh memberikan kebijaksanaan kepada mereka yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat dan bijaksana sehingga boleh memakai persembahan ini dengan baik dan benar, dan semuanya adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh selalu memberikan diri kami untuk persembahan kami yang hidup kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian pengutusan kita, Hai bangkit bagi Yesus. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.